Halo, ini Neke. Iya, saya sendiri. Ini siapa ya? Memasuki dekade 90-an, suasana bioskop tanah air tak lagi sama. Gemuruh tepuk tangan penonton film drama dan laga persilatan seolah memudar, menyisakan deretan kursi kosong di ruang-ruang gelap yang mulai lembab. Industri film kita sedang berada di titik nadir, sebuah masa yang kelak kita kenang sebagai mati suri. Di luar gedung bioskop, serangan datang dari dua arah. Pertama, gempuran film-film Hollywood dan aksi laga Hong Kong yang tampil lebih berkilau. Kedua, layar kaca televisi swasta mulai menjamur, menawarkan hiburan gratis tepat di ruang tamu rumah kita. Belum lagi kehadiran cepingan VCD yang membuat orang lebih nyaman mendekam di rumah daripada mengantre tiket. Terjepit oleh keadaan, para produser film lokal mencoba bertahan dengan cara yang ekstrim. Ketika kritik sosial dianggap tabu oleh rezim Orde Baru, industri pun melipir ke jalur eskapisme, misteri, dan sensualitas. Ini adalah era di mana aroma kemenyan beradu dengan eksploitasi tubuh. Kebijakan sensor yang melonggar seolah memberi lampu hijau bagi resep lama yang dianggap paling menjual. Film bukan lagi soal kedalaman cerita, melainkan tentang seberapa berani bumbu seks dan kengerian mistis ditampilkan untuk menarik sisa-sisa penonton ke gedung bioskop. Jangan malam ini, Ludira. Aku benar-benar sedang tidak enak badan. Malam ini, aku ingin istirahat sebanyak-banyaknya. Maka lahirlah judul-judul yang membekas dalam ingatan kolektif kita. Mulai dari Selir Seriti 1993, Kenikmatan Tabu 1994, hingga Potret Kelam Gaya Hidup Urban dalam Pergaulan Metropolis 1995. Siapkan uang 20 juta dan antarkan ke tempat saya. Begitu saya menerima uang, Anda menerima foto-foto dan klisenya. Tahu kan alamatnya? Inilah potret sebuah industri yang sedang bertarung nyawa. Sebuah masa di mana perfilman Indonesia terpaksa menanggalkan pakaiannya demi sekedar menyambung napas di tengah badai perubahan zaman. Mungkin di masa itu penonton kita sudah mencapai titik jenuh yang luar biasa. Gedung-gedung bioskop tak lagi menawarkan keajaiban, melainkan hanya pengulangan yang melelahkan. Kita seolah terjebak dalam siklus cerita yang itu saja. Kalau bukan drama air mata yang menguras emosi hingga habis, ya film laga pendekar yang formulanya bisa ditebak sambil memejamkan mata. Alurnya selalu serupa. Orang tua yang dibunuh secara tragis, kehormatan yang dirampas dengan keji. Hingga akhirnya sang tokoh utama pergi bertapa dan kembali untuk menuntut balas dendam. Sebuah bola usang yang terus diputar ulang hingga kehilangan jiwanya. Kakak Obong, hari kita lanjutkan permainan lama. Penonton tak lagi terkejut. Mereka hanya sekedar menunggu film usai. Layar perak kita kehilangan magisnya. Di tengah barisan kursi yang mulai berdebu, ada sebuah tanya yang menggantung di udara. Sampai kapan industri ini akan terus berputar di lingkaran yang sama? Di tengah redupnya lampu bioskop era itu, layar perak justru berpijar dengan cara yang kontroversial. Judul-judul seperti Gadis Metropolis atau Kenikmatan Terlarang
naik ke permukaan. Bukan membawa kekuatan naskah, melainkan mengeksploitasi lekuk tubuh perempuan sebagai umpan utama. Disinilah letak ironinya. Perempuan tak lagi ditempatkan sebagai karakter dengan jiwa atau peran yang bermakna. Mereka dikerdilkan menjadi sekadar komoditas, barang dagangan yang nilai jualnya diukur dari seberapa berani mereka tampil di depan kamera demi meraup pundi-pundi keuntungan. Sayangnya, popularitas film panas ini perlahan meracuni selera publik. Standar baru pun tercipta. Kualitas cerita menjadi urusan sekian, sementara adegan dewasa menjadi syarat mutlak agar film dianggap menjual. Namun, jika kita menilik lebih dalam, fenomena ini bukanlah sebuah ketidaksengajaan. Di bawah bayang-bayang rezim Orde Baru, industri film sengaja diarahkan menjadi sebuah ruang eskapisme, sebuah gerbang pelarian bagi kaum muda. Pemerintah seolah lebih nyaman membiarkan rakyatnya terbuai dalam fantasi dan sensualitas daripada membiarkan kamera bioskop menyorot tajamnya kritik sosial atau ketimpangan hidup. Film bukan lagi alat untuk merekam realitas, melainkan alat untuk membius perhatian. Sebuah strategi sunyi untuk menjauhkan masyarakat dari gejolak politik dan isu sosial yang sebenarnya sedang membakar di balik layar kekuasaan. Dominasi tema seks akhirnya menjadi bumerang. Industri film kita terjebak dalam lubang yang ia gali sendiri. Kualitas merosot tajam hingga film Indonesia tak lagi menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita kalah telak, tersisih oleh film-film impor yang datang dengan narasi lebih kuat dan visual lebih memikat. Meski lembaga sensor film tetap berdiri, kenyataannya layar bioskop justru dibanjiri adegan syur. Sebuah normalisasi yang pelan-pelan meracuni tatanan sosial. Coba bayangkan suasana saat itu. Anak-anak sekolah yang nekat membolos hanya demi mengintip dunia dewasa di balik tirai bioskop. Di kios-kios majalah pun setali 3 uang. Sampul-sampul provokatif menjadi satu-satunya cara agar dagangan laris manis. Bioskop yang tadinya sepuh dan berdebu mendadak menjelma menjadi lautan manusia. Namun ada satu pemandangan ganjil. Kerumunan itu hampir seluruhnya didominasi oleh kaum laki-laki. Tidak peduli seberapa mahal harga tiketnya, bahkan bioskop kelas bawah dengan fasilitas adanya pun tak luput dari serbuan. Mari kita tengok suasana di Bandar Lampung kala itu. Di kota ini, demam film panas menyapu habis semua kelas bioskop. Mulai dari bioskop Odeon yang mematok harga Rp2.500, hingga bioskop Golden dengan karcis ribuan. Tak berhenti di situ, bioskop dengan harga receh pun ikut berpesta pora. Bioskop Raya dengan tiket 500 perak, bioskop King seharga 300 perak, hingga bioskop sederhana yang hanya memasang tarif Rp200. Semuanya menikmati masa keemasan yang semu. Mereka meraup untung besar dari sebuah era di mana kualitas cerita dikorbankan demi 1 jam penuh sensualitas di dalam ruang gelap. Era 90-an akhirnya berlalu, meninggalkan aroma kursi bioskop yang lembab dan sisa-sisa poster film panas yang perlahan memudar dimakan usia. Kita mengenangnya bukan karena kualitasnya, melainkan sebagai saksi sejarah betapa rapuhnya industri kreatif kita saat itu. Sebuah masa di mana sinema dipaksa telanjang hanya agar layar tetap menyala. Jika Anda adalah bagian dari generasi yang pernah mengantri di bioskop dengan karcis ratusan perak,
atau sekedar penikmat sejarah yang tidak ingin melupakan masa lalu. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita terus merawat ingatan dan menghidupkan kembali nostalgia lewat cerita. Sampai jumpa di narasi berikutnya.